Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi dengan saya Aulia Ilhagim di praktikum Programmable Logic Controller. Pada praktikum kali ini kita akan membahas terkait structural programming, yang diantaranya ada organize block, ada data block, ada function, dan ada function block. Oke, langsung saja kita buat project baru. Kita beri nama praktikum 10. Untuk konfigurasi hardware, kita samakan dengan praktikum yang sebelumnya. Kita tetap menggunakan PLC Siemens S7300. Oke, sekarang kita masuk ke main UB1. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita pernah membahas terkait teks. Untuk data block hampir sama dengan teks, tapi ada sedikit perbedaan di fungsinya. Kalau di PLC teks hanya memberi teks terhadap input output. Jadi input itu bisa input physical input ataupun memori. Output juga bisa physical output ataupun memory output. Sedangkan di data block fungsinya seperti variabel pada saat Anda membuat suatu program di bahasa C ataupun pemrograman yang lain. Jadi data block itu kita gunakan untuk menyimpan semua variabel-variabel yang nantinya bisa kita gunakan di berbagai structural programming. Misalkan ditaruh di OB1 atau nanti dipakai di function block atau nanti dipakai di function. Oke, kita langsung masuk ke data block. Kita add new block. Klik yang data block, kemudian Anda isi misalkan DB1 ini ya. Oke. Tampilannya hampir sama dengan PLC tag tadi ya. Di sini kita bisa menaruh beberapa variabel yang akan kita gunakan nanti di berbagai blok, entah nanti di function block atau nanti di OB1 atau nanti di function. Sifat data yang ada di dalam data block ini bersifat general, dalam artian bisa diakses di beberapa struktural block tadi. Semisal saya mau memberi suatu variabel timer gitu ya, timer 1. Data tipenya saya gunakan time. Kita taruh ini misalkan 2000 milisecond gini ya. Kemudian saya taruh timer 2 ini 5000 milisecond atau 5 second. Jadi ada dua variabel yang akan kita gunakan nanti. Sekarang kita masuk ke main block. Kita masukkan normally open. Kita lihat di show all tag ini belum ada. Kita isi yang pertama, kita isi dengan start, kemudian addressnya di 00, kemudian kita buat tag stop, address di 01, kemudian kita buat tag lampu, addressnya di ini output ya, kita buat output di key 00, kemudian kita masuk lagi ke B1, kita masukkan tagnya start, kemudian kita masukkan set and reset. Untuk resetnya kita masukkan normally open juga, kita masukkan stop, full stop, kemudian SR nya kita masukkan address M0.0. Oke. 0.
Oke, agar lebih enak kita masukkan saja address M00 itu ya ke tag nanti ya. Kita masukkan di show all tag. Oke, kita masukkan memori, kita masukkan M00. Oh, sudah ada, ini yang di atas sudah ada, berarti kita ganti ini M01 saja. Oke, kemudian ini kita ganti tagnya menjadi memori 0. Oke, kembali lagi ke menu UB1, sudah ada tagnya. Ini kita kasih tag, kita masukkan tag memori 0. Kemudian kita masukkan timer, kita pakai timer pulse di sini TP ya. Untuk name-nya kita buat default. Oke. Jadi untuk preset time-nya kita masukkan variabel timer 1 yang sudah kita buat di data block tadi ya. Outputnya kita masukkan lampu ya, P00. Kita buat tagnya lagi untuk lampu yang kedua, karena kita akan membuat 2 buah timer dengan 2 buah lampu dengan nyala yang berbeda antara 2 lampu itu. Oke, kemudian kita kita centang hijau untuk K01, kemudian kembali lagi ke menu P. Kemudian kita masukkan variabel di elapsed time, kita menggunakan MD0 ya. Kemudian jangan lupa untuk save project dulu, kemudian Anda compile. Kemudian kita masukkan input untuk menyalakan, mengenable timer. Kita masukkan, tadi sudah saya buatkan tagnya yaitu sensor 1. Sensor 1 ini untuk menyalakan timer 1. Pastikan tidak ada tanda tanya di timer 1 di preset time-nya. Oke, kemudian saya copy paste ke sini. Ini saya pakai sensor 2. Kemudian saya masukkan timer push lagi. Untuk preset time-nya saya panggil yang data block yang timer 2. Kemudian elapsed time-nya saya isi variabel MD1 ya. Saya coba ya. Nanti tolong diperhatikan terkait addressing ya. Oke, saya coba ini dulu. Kemudian outputnya saya gunakan lampu 2. Kemudian ini semua sudah saya masukkan di tag sebelumnya, jadi nanti Anda bisa gunakan tag itu. Kita save, kemudian kalau belum di start simulation, start dulu ya. Kemudian download. Kemudian kita monitoring. Jangan lupa klik gambar kacamata ini. Oke, sudah nyala. Kemudian kita cek, kita run ya. Kita run, kita nyalakan untuk I00. Set resetnya sudah nyala, jadi masing-masing network di bawahnya sudah aktif. Kemudian ini untuk MD0 kita masukkan, ini MD0 ya, MD0 sama MD1 di memory bit.
Untuk I02 saya nyalakan, itu untuk sensor 1 ya. Oke, I02 saya nyalakan. Kita akan lihat di memory bitnya ya, dan outputnya juga. Pada saat 02 nyala, maka output langsung nyala. Selama berapa? Selama preset time-nya. Preset time yang pertama adalah 2 detik, maka nyala selama 2 detik. Kita cek dulu. Kita cek di data block timer yang pertama itu 2000 milisecond atau 2 detik. Timer yang kedua 5000 milisecond atau 5 detik. Oke. Pada saat kita cek yang ketiga atau I03, maka lampu yang kedua nyala. Nah, di sini ada kesalahan pada saat kita tentang I03 tidak aktif. Tadi sudah saya sempat singgung terkait addressing data. Di sini MD0, sedangkan di bawahnya, oke, kita cek ya, pada saat kita nyalakan sensor 1 nyala, kemudian pada saat sensor 2 kita nyalakan, tidak menyala. Hal ini dikarenakan addressing data di timer 1 untuk elapsed time-nya itu kita menggunakan MD0, di mana untuk memori yang tipe double itu menggunakan addressing data sebanyak 32 bit. Dalam artian kalau kita menggunakan addressing di MD0, maka paling tidak kita harus menggunakan minimal ya addressing selanjutnya adalah di MD4 ya, karena MD0, MD1, MD2, MD3 itu kepakai di timer 1, maka addressing selanjutnya minimal di MD4. Kalau digunakan secara langsung MD0 kemudian MD1, maka yang terjadi adalah hal seperti ini. Ada sistem yang enggak sesuai perkiraan. Makanya kita ganti terlebih dahulu, kita stop dulu, kemudian kita ganti terlebih dahulu. Kita ganti untuk addressing di timer 1 menjadi MD1. Dan addressing data untuk elapsed time di timer 2 menjadi MD10 saja biar tidak riskan dalam addressing datanya. Oke, semoga ini jadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian untuk addressing data harus hati-hati. Untuk MB itu harus minimal 8 bit, untuk MW itu minimal 16 bit, untuk MD minimal 32 bit. Oke, ini kita ganti, kita compile lagi, kemudian kita download dan kita online kan. Kita cek. Oke, kita run, kita nyalakan dulu set resetnya di I00, kemudian kita sudah ganti semua addressing MD nya, kemudian kita nyalakan dulu MD1 nya, kita cek itu ada 2 detik ya, kemudian ini kita ganti di MD10. Oke, kemudian kita nyalakan yang I03. Oke, akan menghitung selama 5 detik untuk di MD10 nya atau 5000 milisecond. Jadi seperti itu, jika addressing datanya ada yang saling tumpang tindih, itu nanti hasilnya tidak akan sesuai. Terdapat
sesuatu hal yang tidak sesuai. Meskipun tidak error ya, tapi ada sesuatu hal yang ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan. Oke, seperti itu untuk pertemuan praktikum ke-10 untuk part pertama ini. Untuk praktikum selanjutnya akan saya buat di video untuk part kedua, masih terkait dengan struktural programming. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.